Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Masih dengan gua Bang IQ TV karena gua masih berkolaborasi dengan Akasaka Outdoor Gear. Gimana? Udah pada dapet belum promo 11-11 sale dari Akasaka Outdoor Gear? Semoga kalian dapat karena memang stoknya udah mulai menipis karena memang ketika Akasaka mengadakan 11-11 sale itu banyak banget yang beli. Tapi tenang aja, untuk promonya itu masih berlaku sampai akhir bulan ini, sampai tanggal 30 November. Tidak menutup kemungkinan nanti 12-12 sale juga ada, makanya untuk promo di bulan ini buru-buru disikat aja. Konten ini tuh sebetulnya banyak yang nanyain karena lebih kepengen tahu fungsinya lebih jelas gitu tentang produk satu ini. Ini adalah rain suit atau jas hujan serinya Ibex dari Akasaka Outdoor Gear. Udah langsung kelihatan ini packagingnya dan di sini langsung ada tulisan Gore-Tex. Nah, dari tulisan ini sebetulnya banyak yang nanya nih. Sebetulnya si Ibex ini atau raincoat dari Akasaka ini tuh bisa dipakai untuk motoran enggak sih? Karena memang ketika anak gunung tuh kalau emang memakai jas hujan atau membeli jas hujan itu, mereka kadang memperuntukannya itu bukan hanya untuk di gunung aja, tapi untuk keperluan sehari-hari juga. Jadi ketika beli jas hujan brand-brand outdoor itu rata-rata itu dipakai untuk harian dan untuk di gunung juga. Sebetulnya kalau untuk rain suit Gore-Tex ini atau Ibex ini tuh kalau kita lihat dari spesifikasinya ini sangat-sangat bisa. Kalau emang lu pengen tahu detail atau pengen tahu spesifikasi lebih detail, reviewnya udah tayang di channel YouTube gua tentang review si Ibex ini, detail banget dari bahan sampai dengan fungsinya. Di sini gua cuman ngasih tahu beberapa spesifikasi dan lebih pengen ngasih tahu sebetulnya si Akasaka rain suit si Ibex ini tuh lebih tepatnya dipakai di mana sih? Dipakai di motoran atau di gunung? Kita bahas untuk spesifikasi singkatnya aja dulu ya. Bahan nih, ini bahan yang paling di highlight sebetulnya. Ini memakai bahan apa? Bahannya itu sebetulnya bahan taslan, cuman memang dilapisi dengan membran Gore-Tex. Jadi ketika bahan taslan aja tuh sebetulnya bisa nahan air, cuman mungkin curah hujannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, dilapisilah dengan membran Gore-Tex atau pelapis lagi, yang mana Gore-Tex ini udah kelas internasional yang mampu menahan air hujan dan angin sampai dengan deras sekalipun. Dan terlihat di spesifikasi yang dicantumkan oleh Akasaka Outdoor Gear, si Ibex ini tuh mempunyai PU 3000 mm seperti halnya tenda-tenda yang mungkin lu punya sekarang. Jadi tenda itu kan ketika lu pilih tuh ada spesifikasinya, di situ ada PU. Itu tuh untuk menahan air hujan, biasanya ada angkanya juga. Ini 3000 mm. Kalau 3000 mm sangat-sangat aman ketika dipakai di gunung-gunung Indonesia dengan curah hujan yang ada di Indonesia. Makanya ini dari bahan, dari ketahanan air pun ini sebetulnya sangat-sangat bisa dipakai di semua kondisi. Terus yang perlu diperhatikan lagi dari sebuah jas hujan itu kan ada jahitan-jahitan ya, karena emang kalau jas hujan itu beda dengan flash sheet. Kalau flash sheet itu polanya itu cuman kotak aja rata-rata, tinggal ukurannya aja beda-beda. Tapi kalau si jas hujan itu kan ya ada bajunya, ada atasannya gitu ya, terus ada celananya. Di situ pasti ada pola dan pasti ada jahitan-jahitan yang rumit yang membentuk lekukan tubuh kita. Jahitan-jahitan itu kan menghasilkan lubang-lubang kecil nih. Kalau lubang itu tidak dijahit secara ditumpuk itu atau ditempel, itu akan rembes. Dan ada lubang-lubang kecil, makanya harus dilapisi lagi dengan simsil. Nah, untuk si jas hujan Ibex ini udah dilapisi dengan simsil. Jadi kemungkinan air rembes lewat jahitan itu tidak ada untuk si rain suit dari Ibex ini. Dan udah jelas banget karena udah bahannya Gore-Tex, lapisannya, membrannya gitu ya. Ini udah pastinya waterproof dan windproof untuk si Ibex ini. Beberapa kali sih gue untuk ngetes gitu kan, gue pakai hujan-hujanan pakai motor. Tapi di sini gue mau ngasih tahu bahwa sebetulnya jas hujan yang dijual di toko-toko outdoor itu diperuntukkan untuk menahan hujan di atas gunung. Dan menahan hujannya pun dengan kondisi berjalan, bukan memakai motor. Jadi kalau emang lu pengen beli jas hujan merek outdoor, salah satunya Akasaka ini, itu sebetulnya hanya diperuntukkan untuk menahan air hujan di gunung-gunung aja. Karena memang dari developmentnya juga, dari awalnya juga ini dibuat untuk di atas gunung, untuk menahan air hujan pada kondisi jalan ya. Jalan membawa carrier kan santai itu. Beda halnya dengan ketika lu pakai motor dengan kecepatan 60 km per jam atau 100 km per jam, itu tekanan hujan yang akan menyentuh bahan ini tuh pun lebih kencang dan lebih deras. Makanya
tidak diperuntukkan untuk motoran sebetulnya untuk jas hujan dari Ibex ini. Jadi saran dari kita dari Akasaka Outdoor Gear, memang lebih baiknya kalau emang pengen awet, pengen aman, jas hujan ini dipakai ketika naik gunung aja, jangan dipakai untuk motoran. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, sangat-sangat bisa sebetulnya. Gue pun beberapa kali nyoba pakai jas hujan ini di motor, sangat-sangat bisa dan enggak rembes. Cuman kalau kita berbicara fungsinya, balik lagi nih, ini tetap diperuntukkan untuk di atas gunung aja. Tinggal lu yang memilih aja, kalau emang mau dipakai harian boleh, gue juga pakai ini dan aman gitu kan. Cuman ketika gue pakai ini, gue lebih sering untuk menggunakan di atas gunung aja. Tujuannya biar awet, biar gua nggak beli-beli lagi beberapa tahun kemudian. Terus bahannya juga mungkin ketika dipakai di gunung itu kan curah hujannya nggak sekencang ketika melewati pakai motor gitu ya, dan awet juga lah nantinya gitu. Jadi saran dari kita ini dipakai di gunung aja, tapi kalau emang dipakai harian atau motoran terserah kalian yang punya nantinya. Oke, itu aja untuk si Rainsuit Ibex membran Gore-Tex dari Akasaka Outdoor Gear. Kalau emang lu suka dengan barang ini, lu sikat aja dengan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti Akasaka 1111 sale, masih berlaku di bulan ini sampai akhir November, tanggal 30 November 2021. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.